Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya Dani. Kali ini kita bakal bandingkan dua TWS yang harganya selangit nih. Ada Sennheiser Momentum True Wireless yang sekarang harganya 4,5 jutaan, dan ada AirPods Pro yang harganya 3,6 sampai 4 juta. Kita bakal lihat nih dari baterai, koneksi, dan bahkan penggunaannya di Android maupun di iPhone. Kita lihat dulu di dalam boxnya dapat apa aja. Kalau si AirPods Pro ini yang pasti udah dapat sih AirPods Pro-nya dengan case-nya, dapat kabel USB-C ke Lightning, dan juga dapat 2 eartips tambahan, sama yang pasti kitab-kitabnya. Untuk Sennheiser Momentum True Wireless kurang lebih sama sih, dapat Sennheiser Momentum True Wireless-nya dan case-nya, dan pasti dapat kabel dia USB-A ke USB-C, dan dapat 3 eartips tambahan plus kitab-kitabnya. Kita mulai build quality-nya si Momentum True Wireless dulu. Bisa dibilang sih dia bahannya plastik, tapi lapisan luarnya kain, dan ini emang punya saya pribadi. Saya udah pakai berapa lama, emang gampang kotor, kerasa banget. Saya udah review juga sih si Sennheiser Momentum True Wireless ini. Kalian bisa klik di sini kalau belum nonton. Dari build quality-nya si Sennheiser Momentum True Wireless ini kerasa kokoh, dari earbuds-nya, dari case-nya. Dan kalau kita lihat di case-nya ini, di belakang ada satu colokan USB-C dan ada satu tombol untuk ngecek baterai. Berat si earbuds-nya sendiri lumayan sih, cukup berat, itu 7 gram. Dia tipe kacang dan dia tuh nutupin telinga banget. Sedangkan kalau ditaruh dalam case ini tuh beratnya kira-kira 72 gram. Kalau kita bicara ukuran, memang sih dia lebih besar dari AirPods Pro. Kalau si AirPods Pro pasti ya khasnya Apple dengan putih polos dan bahannya ini hard plastik. Udah enak banget dipegang, dan khasnya si AirPods itu kan ini nih, tutupnya si case-nya ini. Mau dari AirPods generasi pertama, mau generasi kedua, ketiga, ini tuh yang kata Bro Bosen tuh sering banget dipakai mainin. Oke. Tapi saya nggak ngerti buat apa. Oh, kalau kata Bro Bosen buat sombong. Gue punya AirPods coy, lu apa ya kan gitu. Bahkan si buka tutupnya ini ya, bunyinya terutama itu salah satu jadi pembeda dari yang clone. Ya, kalau kalian udah lihat video-video sebelumnya, kita udah ngebedain banget ini sama yang clone tuh kayak gimana. Si AirPods Pro ini berat earbuds-nya itu kira-kira 5 gram. Kalau sama case-nya, dia kira-kira 56 gram. Ya, memang karena ukuran dia lebih kecil, jadi dia lebih ringan. Tapi tetap kerasa solid, terasa kokoh di tangan. By the way, buat kalian yang belum nonton reviewnya, Bro Bosen udah nih nge-review bahkan ngebandingkan dengan AirPods generasi pertama dan generasi kedua. Bisa diklik di sini ya videonya. Kalau kita bicara baterai, Sennheiser Momentum True Wireless ini kalah. Dia cuman nggak sampai 4 jam sih si earbuds-nya ini. Dan di case-nya cuman dapat 2 kali charge, jadi ada 8 jam kira-kira. Cuman kalau kita nge-charge si case-nya ini nggak sampai 2 jam udah penuh kok. Sedangkan si earbuds-nya nggak sampai sejam, dia udah penuh lagi. Nah, kenapa saya bilang si Momentum True Wireless ini kalah? Si AirPods Pro ini 4-5 jam untuk baterai earbuds-nya. Dan di case-nya dapat 24 jam. Wow, bedanya kalau si AirPods Pro ini selain menggunakan kabel USB-C ke Lightning yang dikasihnya ya, karena dia colokannya Lightning nih, dia udah wireless charging case juga. Kita sih belum nyobain, karena kita kebetulan nggak punya, dan wireless chargernya itu harus yang Q certified kalau nggak salah, QI certified, jadi jangan asal beli. Sedangkan untuk charge earbuds-nya itu paling lama 20 menit deh, itu udah penuh. Sedangkan case-nya ini kurang lebih sama sih, nggak sampai 2 jam itu pasti udah penuh. Untuk masalah koneksi, udah pasti sih kedua TWS ini udah mendukung Bluetooth 5.0. Tapi karena si Sennheiser ini tidak hanya untuk pemakaian di iPhone, dia udah ada kodek aptX dan aptX low latency. Walaupun belum semua smartphone, apalagi untuk aptX low latency-nya sudah mendukung. Nah, sedangkan si AirPods ya emang diciptakan untuk Apple ya, jadi bisa dibilang dia lebih ke AAC doang. Tapi nanti kita bahas lagi, apalagi masalah delay, soalnya AAC aja udah sangat mencukupi buat AirPods Pro ini. Kalau buat kalian yang pengen pakai single use, Sennheiser Momentum True Wireless ini bisa, tapi hanya yang kanan doang. Sedangkan si AirPods Pro ini mau kanan mau kiri itu udah bisa dipakai. Jadi bisa lebih hemat baterai lagi sih. Nah, tadi udah saya bilang kita akan bicara masalah delay. Kalau masalah delay, kita nonton YouTube, mau itu Sennheiser Momentum True Wireless atau AirPods Pro di iPhone ataupun Android, itu udah mini banget delaynya, bahkan udah nyaman. Cuman kalau buat main game, kedua TWS ini kita main pakai di Android, kerasa banget delaynya, bahkan hampir 1 detik kalau menurut saya, dan itu udah nggak nyaman. Ya kayaknya masih lebih baik pakai yang kabel sih earphone-nya kalau buat main game, terutama game-game kayak PUBG yang penting banget tuh suara kan, apalagi buat tahu sekitar kita. Sedangkan untuk penggunaan di iPhone, mau itu game, YouTube dan sebagainya, kedua TWS ini udah nggak ada delay.
Ya bukan nggak ada ya, sangat-sangat minim dan itu udah sangat nyaman untuk digunakan. Oke, sekarang kita bahas mic-nya. Kita langsung aja deh cobain kayak gini nih. Nah, ini kalau dari AirPods Pro. Cek 1 2 3. Gimana menurut kalian? By the way, si AirPods Pro ini mic-nya ada dua, satu mengarah keluar, satu mengarah ke telinga. Dan katanya sih mic-nya emang salah satu hal yang bikin dia superior ya. Nah, ini kalau suara dari Sennheiser Momentum True Wireless. Gimana nih? Menurut kalian suaranya gimana? Cek 1 2 3. By the way, kalau si Sennheiser Momentum True Wireless ini mic-nya hanya satu di setiap earbud. Untuk dipakai telepon, kedua TWS ini udah cukup bagus. Suara sekitar itu udah ketutup dan jelas. Cuman si Sennheiser Momentum True Wireless ini di telinga sayanya kadang-kadang agak robotik gitu kedengarannya. Beda kayak si AirPods Pro yang lebih natural. Cuman si AirPods Pro ini kan dia ada active noise cancelling dan juga ada transparency hearing sama seperti si Momentum True Wireless. Ketika active noise cancellingnya nyala atau si transparency hearingnya nyala, itu kualitas suara agak berbeda. Walaupun nggak jauh sih, tetap masih enak didengar dan tetap clear. Sekarang kita bicara fitur-fitur deh. Si Momentum True Wireless sudah pasti kalah dari AirPods Pro karena dia udah ada active noise cancelling. Walaupun si Momentum True Wireless saya lebih suka dari noise isolation-nya. Nah, setelah saya cobain si active noise cancellingnya AirPods Pro, enak banget. Dia ya menutupi si noise isolation-nya ya, jadi tetap bener-bener kerasa gitu ketutup yang di luar dan enak banget buat dipakai. Tetap nyaman, nggak kerasa ditekan gitu. Untuk transparency mode, keduanya bisa dibilang sih hampir mirip. Kalau hanya dinyalain kita nggak sambil putar lagu itu enak. Tapi seperti saya bilang tadi, si Momentum True Wireless ini agak-agak robotik suaranya. Beda kayak AirPods Pro yang lebih natural. Kalau kita sambil putar lagu, sama sih. Di atas 40%, di atas 50% volume lagunya itu udah nutupin banget suara luar. Untuk kontrolnya, si Sennheiser Momentum True Wireless ini udah menggunakan touch sensor. Yang bisa dibilang udah cukup nyaman dan cukup lengkap. Previous track, next track, angkat telepon, voice assistant itu udah bisa. Walaupun dia nggak bisa di custom. Nggak kayak si AirPods Pro. Dia bisa di custom. Cuman AirPods Pro ini dia lebih lengkap kalau digunakan di iPhone, sedangkan di Android dia terbatas. Kalau emang kita pakai iPhone, bisa dibilang sih sama, cukup lengkap juga. Next track, previous track, menerima panggilan, menolak panggilan, dan udah bisa manggil Siri-nya hanya dengan suara langsung, nggak harus ditekan lagi. Tapi tetap, oh Apple why? Tetap nggak ada yang namanya volume control. Suka-suka lo dah Apple. Nah, untuk tambahan aja, kalau kalian pakai AirPods Pro di Android, seperti saya bilang tadi, banyak fitur-fitur kecil yang nggak masuk, yang nggak bisa dipakai. Kenapa saya bilang kecil? Karena active noise cancelling dan transparency hearingnya masih bisa kok. Walaupun ada satu fitur yang menurut saya itu cukup penting ya, yaitu equalizer. Dia intinya si AirPods Pro ini dia nggak ada aplikasinya sendiri, dan dia harus kalau kita mau lihat settingnya itu di iPhone tuh baru kebuka gitu. Sedangkan si Momentum dia tinggal install aplikasinya, kita bisa setting berbagai macam di situ termasuk equalizer. Contoh lain yang nggak ada di Android kalau kita menggunakan AirPods Pro ini itu kayak pop-up animation, battery widget, atau audio sharing, atau bahkan yang location device itu juga nggak bisa di Android. Bahkan mau lihat baterai di HP kita aja si AirPods Pro ini nggak bisa kalau di Android. Emang sih si AirPods Pro ini ada yang namanya adaptive equalizer. Saya sih kurang ngerti, dan setelah saya dengar-dengar juga dari orang, bahkan saya nyobain, tetap saya lebih nyaman kalau ada equalizer sendiri. Nah, kalau kita bicara menggunakan Momentum True Wireless di iPhone, kalian tinggal install aplikasinya dan fitur serta fungsinya bakal sama seperti di Android. By the way, untuk kedua TWS ini udah mendukung IPX4 water resistant. Jadi kalau masalah percikan air kayak hujan yang gerimis gitu, nggak hujan deras, atau keringat, itu udah nggak apa-apa. Nah, untuk kualitas suara gimana nih? Setahu saya ya, si Sennheiser Momentum True Wireless ini size dari drivernya itu 7 mm. Si AirPods Pro ini saya coba nyari berkali-kali tuh nggak dapet. Nggak tahu rahasia, nggak tahu gimana, nggak tahu ada teknologi yang tidak ingin diketahui orang. Ya kita lihat aja deh. Nah, simpelnya gini nih, kalau suara Sennheiser Momentum True Wireless ini dia lebih ke V-shape. Vokalnya lebih ke agak ke belakang, bass dan treble lebih ke depan. Kalau kita ngomongin bass, saya lebih suka si Sennheiser Momentum True Wireless ini. Kalau si AirPods Pro ini bassnya hanya cukup
Sedangkan kalau ini tuh selain cukup dia enak. Dalam arti ada beberapa lagu terutama kayak EDM tuh enak banget. Sedangkan si AirPods Pro ini kayak aduh kurang sih bassnya gitu. Kalau kita bicara treble juga, saya lebih milih sih Sennheiser Momentum True Wireless ini. Treble-nya dia lebih bisa ngejaga buat gak nutupin suara lain dan tetap crispy, tetap enak. Sedangkan si AirPods Pro ini kok treble-nya buat saya tuh bikin gak nyaman. Padahal di telinga tuh udah nyaman banget kan si AirPods Pro ini tuh. Treble-nya itu bisa dibilang ya nggak pecah juga sih, nggak nusuk juga, nggak nyaman aja. Saya lebih kayak turunin volume beberapa kali hanya karena dengerin lagu yang kayak rock gitu, yang suara drum simbalnya itu keras banget sampai agak-agak nggak nyaman lah di telinga gitu. Tapi kalau kita bicara vokal, suara vokal mau cewek maupun cowok, atau kita bisa bilang suara mid deh, AirPods Pro ini enak banget. Si Sennheiser ini dia agak menutupi karena V-shape-nya tadi kan. Sedangkan si AirPods Pro ini enak banget, kedengaran jelas banget. Kalau masalah soundstage kurang lebih sama, tapi buat saya Momentum True Wireless lebih kerasa penempatannya tuh enak, lebih kerasa perpisahan instrumennya, walaupun bedanya cuma dikit banget ya. Nah kalau kita bicara detail, jernih, kurang lebih sih ya sama dua ini. Cuman kan kalau kalian beli Sennheiser Momentum True Wireless, kalian bisa ada equalizernya, kalian bisa ngatur sendiri. Wah bassnya kurang nih, bisa dinaikin. Treble-nya kayak gini nih, bisa dimainin gitu, bisa dikurangin, naikin. Sedangkan si AirPods Pro ini harus bertahan pada adaptive equalizernya. Itu pun hanya di iOS atau menggunakan iPhone. Sedangkan di Android, fitur equalizer dari si AirPods Pro ini nggak ada. Kalau kita bicara suara sih, simpelnya nih buat saya tetap milih si Sennheiser Momentum True Wireless. Kesimpulannya, kalau kalian pengguna Android, ya saya sih lebih menyarankan Sennheiser Momentum True Wireless. Kalau kalian kekeh pengen pakai AirPods Pro, itu juga udah oke kok. Cuman ada fitur-fitur yang nggak muncul kayak pop-up animation, fit test itu nggak akan muncul. Tapi untuk fitur-fitur besarnya kayak active noise cancelling atau transparency hearing itu masih bisa. Bahkan saya menyarankan untuk pengguna Android nggak harus AirPods Pro juga, masih ada merek-merek lain kayak Jabra, Sony, atau kata Bro Alit Powerbeats Pro, still number one buat dia. Itu bisa kalian beli dengan harga yang bahkan lebih murah dari si Momentum True Wireless ini. Nah kalau untuk pengguna iPhone, saya sih menyarankan tetap yang AirPods Pro. Karena ini udah pas banget deh bisa dibilang gitu. Selain fiturnya semua jadi lengkap, adaptive equalizernya juga ada, jadi ketutup masalah dia nggak punya equalizer. Tapi tetap ketika saya ditanya, kalau milih nyari suara, saya tetap milih Momentum True Wireless. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak udah menonton sampai sejauh ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau ada komentar apapun, silahkan bisa di komen di bawah. Kalau video ini berguna, bisa di like, bisa di share juga ke teman-temannya. Apalagi buat yang lagi nyari pengen beli TWS yang harga 4 jutaan gitu. Biar nggak ketinggalan video-video dari kita, dari Bongkar Bro, kalian bisa subscribe. Nanti ada Bro Busem, ada Bro Alit juga, dan saya Dani yang bisa menemani kalian. Oke, cukup sekian. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat di rumah aja. Bye!